Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Aulia dengan NIM 400305246506167. Dan rekan saya, Saya, Durun Nafis Ramadan, dengan NIM 400305246506173. di sini kami akan menjelaskan tugas analisa struktur bangunan gedung, tugas pengganti ujian akhir semester. Baik, di sini ada soal, sebuah bangunan gedung difungsikan sebagai perkantoran direncanakan dengan sistem struktur beton bertulang. Bangunan terdiri dari minimal 4 lantai dengan konfigurasi 3 bentang. Anda sebagai perencana diminta untuk melakukan analisis dan perencanaan awal struktur berdasarkan spesifikasi berikut. Jumlah bentang minimal 3 bentang dengan jarak 5 meter, jumlah lantai minimal 4 lantai dengan ketinggian 3,5 meter, sistem struktur balok dan kolom beton bertulang, dimensi awal balok 30 per 50 cm, dimensi awal kolom 40 per 40 cm, pelat lantai tebal 12 cm termasuk beban tambahan, dan selanjutnya material menggunakan beton dengan kuat tekan F aksen C sama dengan 25 MPa dan baja tulangan dengan kuat leleh FY sama dengan 400 MPa. Lalu beban hidup 2,5 kilonewton per meter persegi dan beban mati dihitung berdasarkan berat sendiri struktur dan plat lantai. Oke, jadi kita memasuki ke desain bangunan perkantoran. Sini kita sudah merencanakan desain bangunan perkantoran itu dengan jumlah lantai ada 6. Untuk bentangnya itu kita ada 3 buah. Untuk per jarak bentangnya itu kita 5 meter. Dengan ketinggian per lantai itu 3,5 meter. Selanjutnya, ketentuan bangunan, ukuran balok awal sama dengan 30 kali 50 cm, ukuran kolom awal 40 kali 40 cm, tebal plat lantai 12 cm spasi 2 cm, tebal plat atap sama dengan 10 cm spasi 2 cm, berat instalasi FEP sama dengan 5 kg per meter persegi, berat plafonnya sama dengan 18 kg per meter persegi, jenis metal plafon. Beban hidup lantai sama dengan 2,5 kilonewton per meter persegi sama dengan 250 kilogram per meter persegi. Selanjutnya yaitu beban hidup plat atap sama dengan 100 kilogram per meter persegi. Lalu beban mati plat atap. Balok dan kolom menggunakan beton bertulang dengan mutu beton sama dengan F aksen C 25 MPa, berat jenis beton 2.400 kg per meter kubik, elastisitas 2.350, tulangan BJTD 40, FY 400 MPa, dan FU 570 MPa. Kemudian beban hidup plat atapnya kita menggunakan 1,4 D dan 1,2 D plus 1,6 L. Nah, kita memasuki ke perhitungan beban. Pada beban mati plat atap itu, kita hitung berat sendiri plat 0,1 dikali 2.400 dengan hasil 240 kg per meter persegi. Berat plafon 1 kali 18 sama dengan 18 kg per meter persegi. Instalasi MEP 1 kali 5 sama dengan 5 kg per meter persegi. Dan total keseluruhan itu yaitu 263 kg per meter persegi. Beban hidup plat atap kita menggunakan beban hidup sama dengan 100 kg per meter persegi. Selanjutnya kita menghitung beban mati plat lantai. Berat sendiri plat sama dengan 0,12 kali 2.400 sama dengan 288 kg per meter persegi. Berat penutup lantai sama dengan 1 kali 24 sama dengan 24 kg per meter persegi. Berat lapisan pasir 2 cm sama dengan 0,02 dikali 1.600 sama dengan 32 kg per meter persegi. Berat lapisan spesi 2 cm sama dengan 0,02 dikali 2.100 sama dengan 42 kg per meter persegi. Instalasi MEP sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5 kg per meter persegi. Jadi total keseluruhan 391 kg per meter persegi. Kemudian beban hidup plat lantai, kita beban hidup sama dengan
250 kilogram per meter persegi. Nah, ini adalah desain pembebanan pada amplop yang kita rencanakan, yaitu Q1 dengan ukuran 500 dibagi 2 menjadi 250, dan Q2 itu sama dengan Q1. Kemudian kita menghitung beban lantai. Beban mati atau QD, Q1D sama dengan Q2D sama dengan 2,5 dikali 391 sama dengan 977,5 kilogram per meter. Beban hidup atau QL, Q1L sama dengan Q2L sama dengan 2,5 dikali 250 sama dengan 625 kilogram per meter. Kemudian beban plat atap, beban mati atau QD, Q1D sama dengan Q2D sama dengan 2,5 dikali 263 sama dengan 657,5 kilogram per meter. Beban hidup atau QL, Q1D sama dengan Q2D sama dengan 2,5 dikali 100 sama dengan 250 kilogram per meter. Selanjutnya kita akan ke software SAP untuk memvalidasi. Baik, selanjutnya kita buka software SAP. Pilih menu file, klik new model, kemudian kita ganti unitnya KGF MC. Pada template kita pilih 3D frames, kemudian pada 3D frames tipe kita pilih beam slab building, kemudian pada number of stories kita ganti 6 karena 6 lantai. Pada number of base kita ganti 3 pada X dan Z-nya. Kemudian story height kita ganti 3,5 karena ketinggiannya 3,5 meter. Pada base width X dan Y-nya kita ganti 5 karena jarak perbentangnya 5 meter. Kemudian klik OK. Tampilan yang kiri itu 3D view, yang kanan itu X-shape. Kemudian kita ubah tumpuan dengan cara di blok lalu assign, joins, pilih restraints, pilih yang jepit, kemudian klik OK. Lalu kita pergi ke define material, add new material, kemudian material tipe, pilih concrete, standar diganti user, kemudian klik OK. Kemudian pada materialnya kita ganti beton 25 MPa, weight per unit volume ganti 2400, unitnya kita ganti NMMC, kemudian modulus elastisitas kita ganti 4700, bintang SGR dalam kurung 25, specific concrete compressive strength kita ganti 25, expected bawahnya diganti 25 juga, kemudian klik OK. Selanjutnya, kita ke add new material, kita ganti menjadi rebar, terus standarnya kita user, lalu OK. Setelah itu untuk material name-nya kita ganti menjadi BJTD straight 40, lalu unitnya kita ganti menjadi KNM. Setelah itu weight per unit volume kita ganti menjadi 78,5. Nah, untuk unitnya kita kembalikan lagi menjadi NMM, dan modulus of elasticity-nya kita ganti menjadi 200.000, 2345. Setelah itu untuk FY-nya kita ganti menjadi 400, untuk FU-nya kita ganti menjadi 570, untuk FY-nya kita ganti 400, dan FUE-nya kita ganti menjadi 570. Setelah itu kita pencet OK. Lalu yang BJTD 40 itu kita add copy of material. Material name-nya kita ganti menjadi BJTP 24. Dan untuk unitnya coba kita ganti menjadi KN.
per M. Oh, masih sama 78,5. Jadi kita kembalikan lagi menjadi nmm. Dan untuk modulus of elasticity-nya itu kita udah ganti 200.000 tetap. Yang berubah itu di bagian order properties. FY-nya itu 240, untuk FU-nya itu 390, untuk FY-nya itu sama dengan FY yaitu 240, dan FUE-nya itu sama dengan FU yaitu 390. Lalu kita oke. Nah, ini udah semua. Kita oke. Lalu kita pergi ke define. Setelah itu section properties, frame section, setelah itu add new properties. Nah, frame section properties tipenya itu kita concrete. Lalu kita pilih ke rectangular. Nah, ini cara menentukan dan memberikan nama balok dan kolom. Kita mencari baloknya terlebih dahulu, yaitu section name-nya kita ganti menjadi B30 kali 50. Lalu materialnya kita ganti menjadi beton 25 MPa. Setelah itu untuk dimensionnya kita ganti menjadi 0,3 dan yang width-nya kita ganti menjadi 0,5. Lalu kita pergi ke concrete reinforcement. Nah, di sini kita ganti confinement bars-nya itu menjadi BJTP24. Untuk desain type-nya karena kita balok menjadi beam. Lalu untuk concrete cover itu adalah selimut beton. Untuk top-nya itu kita ganti menjadi 0,04 dan bottomnya kita menjadi 0,04 juga. Lalu kita oke. Nah, ini udah jadi, kita oke. Dan kita add new property untuk mencari kolom. Nah, untuk section name-nya itu kita ganti menjadi K 40 kali 40 karena ukuran kita 40 kali 40. Untuk materialnya kita ganti menjadi beton 25 MPa dan dimensinya kita ganti menjadi 0,4 dan bawahnya juga 0,4. Lalu kita pergi ke concrete reinforcement. Nah, seperti sama kayak tadi, confinement bar-nya itu kita ganti menjadi BJTP24. Design type-nya itu karena kita kolom tetap menggunakan kolom. Dan untuk longitudinal bars-nya itu udah sama. Untuk confinement bars-nya juga udah sama. Jadi kita oke. Lalu kita oke lagi. Dah, ini udah jadi. Lalu kita oke. Kita pergi ke define lagi. Oke, lalu kita ke load patterns. Lalu kita ini menambahkan beban hidup dengan cara kita ketik lift, lalu tipenya kita ganti menjadi lift, dan kita add new load pattern. Setelah itu kita nggak tambahkan beban gempa, yaitu quake, lalu tipenya kita ganti menjadi quake, kita add new load pattern, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita pencet yang perspektif toggle. Nah, ini adalah cara mencari balok dan kolom. Jadi, selanjutnya kita akan menamakan balok dan kolom dengan cara kita blok balok dan kolomnya. Ini kita akan cari baloknya, kita putar. Nah, ini semua balok kita select. Oke, kita kita cari lagi di sisi sebelahnya. Nah, ini kita select juga. Oke. Lalu kita ke assign ke frame, frame section, kita ke B30 kali 50. Nah, jadi ini tampilan yang baloknya yang kita udah kasih nama. Selanjutnya kita beri nama pada kolom, yaitu dengan cara kita pencet kacamata ini, perspektif toggle, lalu kita cari, kita putar-putar untuk menemukan kolomnya. Nah, lalu kita select kolomnya semuanya. Oke. Setelah itu kita ke assign lagi, kita ke frame.
frame section, lalu ke K40 kali 40. Oke, kita pencet Shift. Nah, setelah itu kita ke define, lalu ke load combination, setelah itu ke add new combo. Nah, untuk load combination name itu kita ganti menjadi 1,4D karena ketentuan kita menggunakan 1,4D dan 1,2 plus 1,2D plus 1,6L. Nah, ini kita pakai yang 1,4D itu dengan cara load case name kita udah beban mati, scale factornya kita ganti menjadi 1,4. Lalu kita add, oke, sudah kita oke. Setelah itu kita ke add new combo lagi, kita ganti menjadi 1,2D tambah 1,6L. Lalu load case name-nya kita ganti menjadi beban mati, scale faktornya kita ganti menjadi 1,2, lalu kita add, load case name-nya kita ganti lagi menjadi beban hidup, scale faktornya kita ganti menjadi 1,6. Lalu kita add. Dah. Lalu kita pencet oke. Terus kita oke lagi. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan beban mati pada plat dan beban hidup pada plat. Nah, kita akan mencari beban matinya yaitu dengan cara kita cari baloknya, lalu kita select pada baloknya. Oke. Kenapa pada bagian atas kita nggak select? Karena bagian atas itu merupakan plat atap. Lalu kita cari yang sebelahnya. Oke, sudah ketemu, kita select. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke assign, lalu ke frame load, distribute. Oke. Untuk yang relatif ini kita ganti menjadi absolute. Yang distance 2-nya itu kita ganti menjadi 2,5. Dan yang distance 3-nya kita ganti angka 5. Mengapa begitu? Karena supaya membentuk segitiga. Oke, setelah itu yang load 2-nya kita masukkan perhitungan kita, yaitu 977,5 kg per meter. Oke, kita masukin 977,5. Setelah itu kita oke. Nah, ini akan membentuk segitiga. Setelah itu kita akan mencari beban plat lantai pada di tengah dengan cara kita pencet yang join resistance, lalu kita select bagian tengahnya dengan cara, nah kan yang ini kan masih di bagian as. Gimana sih caranya? Itu kita pencet tanda panah yang hitam ini ke move up in itu untuk atas dan yang move down in list itu untuk ke bawah. Jadi kita ke atas, lalu kita select bagian tengahnya. Nah, yang kedua itu kita select lagi sampai seterusnya, kecuali bagian plat atap. Oke. Oke, ini sudah ke select semua. Lalu kita pergi ke assign, ke frame load, ke distribute. Oke. Nah, yang optionnya kita ganti menjadi add to existing load. Oke. Kenapa bisa gitu? Karena supaya yang di bagian tengah itu mengkalikan 2 pada sisi bagian kirinya, bagian pinggirnya. Contohnya ini yang di bagian pinggirnya itu kan 977,5 dan yang di bagian tengahnya itu dikali 2 menjadi 1955. Oke. Setelah mencari beban beban mati pada plat lantai, kita mencari beban mati pada plat atap. Dengan cara kita ke frame distribute load, lalu kita select semua pada bagian atas, lalu kita ke assign, ke frame load, ke distribute,
Oke. Kemudian pada yang beban plat mati pada atap, yaitu kita ganti pada perhitungan kita, yaitu 657,5. Kita masukin 657,5. Oke. Lalu kita oke. Nah, ini muncul yang kita masukkan yaitu 657,5. Dan gimana sih caranya biar nggak double gini, yang tengahnya dikalikan dua lagi? Yaitu kembali lagi sama kayak tadi, ke frame distribute load, lalu kita cari yang di tengah. Oke, kita ke assign, ke frame load, distribute, lalu optionnya kita ganti menjadi add to existing. Kita oke. Nah, di sini yang di pada tengah itu akan mengkalikan 2 menjadi 1315. Nah, ini untuk beban mati udah kita masukkan. Setelah itu kita masukkan beban plat hidupnya. Yaitu dengan cara kita cari beban hidupnya dengan cara kita select semuanya. Nah, ini kita select sama kayak beban mati tadi. Oke, kita putar lagi. Ini kita select. Oke, lalu kita ke assign, ke frame load, lalu ke distribute. Nah, untuk load pattern name-nya itu kita ganti menjadi beban hidup, yaitu lead. Nah, untuk distance-nya itu tetap sama, tetapi untuk angka load yang di dua itu kita ganti sesuai perhitungan kita, yaitu 625. Oke, kita masuk 625. Setelah itu kita oke. Nah, jadi muncul seperti ini. Tuh, 625 pada sisi pinggirnya. Lalu kita akan memasukkan perhitungan angka pada di bagian tengahnya, yaitu dengan cara frame distribute load. Sama seperti tadi, kita kembalikan ke as, lalu kita naikkan lagi. Setelah itu kita select sampai seterusnya, kecuali bagian atasnya. Oke, kita select. Udah, lalu kita ke assign, ke frame load, ke distribute. Nah, optionnya itu kita ganti menjadi add to existing load. Oke, oke. Lalu kita akan memasukkan beban hidup pada plat atap dengan cara kita naikkan lagi sampai biru-birunya pada di atas. Lalu kita select, lalu kita ke assign, ke frame load, distribute. Nah, untuk load 2-nya ini kita ganti dengan perhitungan kita yaitu 250 kilogram. Kita ganti menjadi 250 kilo. Oke, kita oke. Nah, di sini kan masih yang di pinggirannya kan. Gimana sih cara tengahnya? Sama seperti tadi. Kita ke frame distribute. Oke. Setelah itu kita pilih select tengahnya. Kita ke assign, frame load, distribute. Lalu yang option ini kita ganti menjadi add to existing. Oke, kita pencet. Nah, ini sudah jadi untuk beban mati pada plat atap dan plat lantai dan beban hidup pada plat atap dan plat lantai. Oke. Kemudian, gimana sih caranya untuk mencari show animation pada bangunan kita? Dengan cara ke yang tanda panah ke kanan, kita pencet. Lalu untuk modalnya kita ganti menjadi do not run. Lalu kita ke run now. Nah, ini kita ganti menjadi UAS Unstruct 2026. Terus lalu kita save. Setelah ini loading, sebentar. Oke, nah ini dia udah hasil pada bangunan kita.
Gimana sih cara nyari axial force, shear, dan torsion dan moment? Itu caranya pencet yang ada bentuk jembatan ini, kita pencet. Nah, di sini kan ada frames atau cables atau tendons, kita pencet. Nah, di sini kalian banyak komponen-komponen, yaitu yang pertama kita coba axial force. Axial force itu bidang normal. Nah, ini adalah axial force dari bangunan kita. Coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu, sebentar loading. Nah, ini bentuk dari axial force yang kita. Oke. Coba kita nyari yang momen, bagian momennya. Ini ada momen 2 strip 2. Oke, loading. Nah, ini adalah momen pada punya kita. Lalu kita akan mencari momen yang melendut itu. Gimana sih caranya? Ke sini, lalu yang nih, pilih momen 3 strip 3. Nah, ini adalah momen lendutan pada bangunan kita. Nah, ini. Oke. Sebentar, nah, ini dia. Ini dia momen lendutan pada bangunan kita. Nah, itu melendut. Oke. Selanjutnya, gimana sih cara mengetahui bangunan kita itu aman atau enggak? Nah, caranya itu kita pergi ke pojok kanan atas, yaitu pada kotak berwarna hijau ini. Lalu kita pencet, kita tunggu sebentar, sebentar. Oke, nah ini bagian kanan itu sudah menunjukkan bangunan kita. Kita 3D kan? Nah, ini adalah cara mengetahui apakah bangunan kita aman atau tidak. Untuk yang berwarna oranye itu menunjukkan kalau bahwa bangunan kita itu aman, sedangkan yang berwarna merah itu tidak aman. Jadi kita menyimpulkan karena kita banyak yang oranye, jadi bangunan kita itu termasuk masih aman. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Durun Hafiz Ramadan. Saya Azhar Aulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.